Oke, baik, kembali bersama saya di sini. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyiapkan atau memasukkan file website kita ke cPanel ya. Yang perlu disiapkan pertama kali adalah akun cPanel kita, ya, akun cPanel itu kita boleh registrasi. Di sini saya menggunakan aplikasi cPanel, layanan cPanel yang berbayar, itu ya. Yang berikutnya adalah file website yang mau kita masukkan nanti, lalu file database-nya pastikan ada file SQL-nya, lalu kita koneksikan nanti database ke phpMyAdmin. Selanjutnya adalah aplikasi WinCP, fungsinya untuk meremote file file website yang ini ke akun cPanel-nya gitu ya. Dan nanti menu yang akan digunakan di cPanel-nya adalah phpMyAdmin untuk membuat database. Yang kedua adalah FTP untuk meremote, ini berhubungan dengan poin kelima ya. Poin kedua, FTP account ini berhubungan dengan WSCP untuk bisa nanti login ke atau meremote file web kita yang di cPanel itu. Lalu selanjutnya adalah membuat database di MySQL-nya seperti itu. Langsung saja, yang pertama kali adalah kita buka akun cPanel kita. Di sini saya sudah login akun cPanel-nya, lalu klik hosting. Ya, selanjutnya di sini scroll ke bawah, ini ada pilihan manage. Ya, manage. Saya perbesar ya, manage ini, lalu klik manage. Lalu di sini ada tombol login panel ya, seperti itu. Kita klik aja. Pastikan akun cPanel kita bisa dibuka ya. Seperti itu. Nah, di sini akan tampil menu-menu yang akan kita jalankan untuk membuat website kita, sehingga nanti website kita bisa online ya, bisa diakses secara online seperti itu. Nah, menu yang saya maksud tadi di sini ada 3, yaitu phpMyAdmin, FTP account, dan MySQL database. Ini ya. Oke, yang pertama kali adalah kita memasukkan file web kita ya. File web kita tadi di sini udah selesai. Sekarang masuk ke tahap kedua adalah memasukkan file web yang mau kita masukkan di cPanel. Di sini sudah saya sediakan aplikasinya adalah ini ya, file ini ppdb ya. Ppdb ini saya akan akses nanti di mana website ini kita masukkan ke subdomainnya ya, karena domainnya sebelumnya sudah ada. Jadi kalau kita masukkan ke cPanel kita tadi, maka nama domain nanti ppdb. Nama domain utamanya seperti itu. Nanti bisa kita lihat bagaimana cara kerjanya seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah kita lakukan yang namanya sebelum kita lakukan tahap kedua, 3, 4 ini, maka kita buka dulu aplikasi WSCP agar bisa memasukkan file web ini ke akun cPanel ya. Kita buka aplikasi WSCP ya, aplikasi WSCP dia seperti ini. Ini sudah saya install sebelumnya. Nanti kawan-kawan kalau belum punya aplikasi ini boleh searching di internet ya, searching aja di Google, kata kuncinya itu download WinSCP seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, buka aja yang halaman ini, official site winscp.net. Lalu nanti akan disuguhkan tampilan sebagai berikut. Kita tinggal mendownload aja nanti. Nah, seperti ini ya. Ini kebetulan yang terbaru nih ya, yang 11 MB. Ini tinggal klik aja download langsung seperti itu ya. Sini saya nggak perlu download dan install karena saya sudah install sebelumnya. Gampang kok, tinggal kamu klik ini lalu install, selesai. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Oke. Maka selanjutnya untuk mengakses memasukkan file web ini ke panel kita ini, cPanel kita ini, maka kita buka aplikasi WinSCP-nya. Oke, baik, langsung saja buka saja langsung di WinSCP seperti ini.
Nah, untuk tampilan ini agar bisa kita meremote FTP-nya, maka kita buka dulu cPanel kita ini ya. Lalu kita masuk ke FTP account. Ya, FTP account di sini. Oke, ini dia. Ini kita klik, kita mau lihat usernya apa gitu ya. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, itu tinggal melihat konfigurasi nama username-nya ya. Nama username itu adalah ini saya lihat sini, tinggal buka aja. Ini configure FTP client, saya klik. Nah, di sinilah dia langsung didapatkan username dan hostname-nya. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman bagi yang belum membuatnya, tinggal buat aja di sini. Namanya terserah ya, misalnya namanya Andi ya, Andi. Nah, ini adalah otomatis nama domainnya ya. Nama domainnya yaitu saya pakai yang ini. Lalu masukkan passwordnya, password yang baru ya, password baru. Lalu masukkan password yang sama dengan yang tadi yang di atas. Lalu direktorinya pastikan direktorinya itu public underscore HTML ya, seperti itu. Jadi nanti ketika dibuka, nanti kita remote foldernya itu nanti di bagian rootnya ini dia. Lalu nanti klik tombol create FTP account, nanti akan masuk ke daftar list di sini. Nah, karena saya sudah buat, jadi tinggal klik aja bagian yang ini, configure FTP client. Ini saya klik aja nih yang udah selesai. Oke, kalau misalnya mau tambah boleh ya, nanti langsung tambah di sini nanti dia daftarnya. Ini kebetulan saya udah buat. Udah, lalu klik yang bagian configure FTP client yang ini. Lalu username-nya kita copy paste aja nih. Kita copy paste ke WinSCP tadi. Ya, ini saya klik new. Lalu yang saya copy tadi username ya, username. Dia CJX EPIM. Terus untuk hostname yang ini ya, untuk hostname ini yaitu kita masukkan, ini copy paste aja. Ini FTP server ya. C, copy, lalu letakkan di sini, lalu port numbernya adalah ini. Lalu passwordnya adalah password yang kita buat tadi ya. Ini saya masukkan langsung passwordnya, lalu klik login. Seperti itu. Ya, maka sini sudah berhasil kita remote cPanel kita ya. Jadi isi daripada yang sebelah kiri ini adalah komputer kita ya, komputer kita. Yang sebelah kanan ini adalah direktori atau tempat penyimpanan yang di cPanel ya, pelayanan cPanel tersebut gitu ya. Lalu selanjutnya kita lihat dulu di sini, kita back aja, klik tools di sini ya, klik tools. Lalu kita buka file manager ya, ini file manager. Nah, jadi yang kita remote adalah yang sini ya, di sini kita remote ya. Jadi yang aplikasi WinSCP ini kita bisa memasukkan dari komputer kita ke cPanel gitu, seperti itu ya. Jadi di remote dia sebelah kiri ya. Jadi di transfer, namanya juga FTP file transfer protocol, di mana file tadi kita transfer melalui aplikasi WinSCP seperti itu ya. Nah, di sini kebetulan saya saya letakkan di drive C. Oke, saya buka aja drive C. Ini komputer saya ya, ini saya buat di C. Ini saya langsung aja ke back aja ke atas ya, back. Lalu saya klik mana ya, back lagi. Nah, gini C ya. Lalu saya letakkan tadi di folder exam. Mana exam ini? Exam. Oke, ini dia exam. Lalu tadi di htdocs ini. Oke, ini di htdocs. Lalu nah, ini di file, ini foldernya ya. Folder ini saya letakkan ke foldernya public HTML, ini dia. Public HTML saya buka aja langsung. Oke. Nanti dia akan ada folder ppdb di sini ya. Ini kan belum ada tuh. Nah, jadi saya
transfernya dari sini, di drag aja dari sini ke mari gitu ya. Oke, ini saya apakan saja, langsung saya drag, ini klik kiri, tahan, geser seperti ini. Oke, ini setelah itu lepas. Nah, dia akan langsung menyalin file dari komputer kita ke akun cPanel-nya seperti itu ya. Nah, di sini mungkin waktunya itu tergantung berapa besar kapasitas yang folder yang kita masukkan dari komputer ke cPanel gitu ya. Nah, ini saya skip aja ya, saya skip biar supaya durasinya nggak terlalu panjang. Ini langsung saya skip saja. Ini udah mau selesai ya. Untuk uploadnya udah tinggal 97% ya, kita tunggu saja ya. Ini biasa ya terjadi loss, jadi dibiarin aja, nggak usah diganggu atau di cancel, karena kalau di cancel nanti diulang lagi ya. Karena ini kalau kita lihat di sini durasinya udah 21 menit hanya untuk transfer file ini ya, file webnya ke cPanel ya, file web ini ke akun cPanel kita tadi di folder di sini. Nanti akan muncul di sini. Ini udah ada ya folder ppdb-nya seperti itu, udah masuk. Kita coba cek view trace-nya, ini kosong. Cek lagi di sini. Oke, sudah masuk di sini. Ini kayaknya sudah hampir selesai. Oke, sambil menunggu ini selesai, kita langsung aja membuat database ya, membuat database PHP MyAdmin. Oke, kita langsung aja ke menu PHP MyAdmin. Oke, langsung kita balik kemari, kita klik tools ya, ini toolsnya. Yang tadi ini nggak usah ditutup ya, nggak usah ditutup, biar aja seperti itu. Kita langsung masuk ke PHP MyAdmin. Oke, ini dia, kita klik. Nah, PHP MyAdmin yang bersama seperti exam juga ya. Kita jalankan di localhost, cuma bedanya ini adalah secara online gitu ya, seperti itu. Ini saya hapus aja coba ya, hapus all, drop, yes. Oke, baik, selanjutnya adalah membuat database ya, membuat database. Caranya adalah kita klik MySQL database ya, lalu kita cek dulu database yang sudah tersedia. Oke, ini database tersedia, kita hapus saja database yang sudah dibuat ya. Ini saya delete database. Oke, selanjutnya kita lihat lagi database-nya, sip. Oke, selanjutnya, nah ini dia sudah selesai ya. Di sini usernya kita hapus juga, baru ppdb ini kita hapus juga. Itu ya, terus usernya ini oke, itu saja ya. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke situ, kita kembali. Sekarang kita masuk ke tahap membuat database ya, membuat database. Jadi sini untuk PHP admin-nya nanti akan muncul di sini
database yang akan kita buat. Nama databasenya adalah DB PPDB ya, DB PPDB, nanti akan muncul di sini. Nah, caranya adalah klik MySQL Database Wizard. Kita klik seperti ini. Lalu kita buat sini DB PPDB, database PPDB gini ya. Berarti nanti namanya Yapa 8525 DB PPDB. Next step, selanjutnya username kita boleh buat situ use PPDB. Lalu passwordnya masukkan, terserah ya, kok bisa kombinasi. Oke, lalu kita klik create user. Oke, seperti ini, create user. Nah, sini step 3 kita checklist aja semua ya. Lalu kita klik next step. Selanjutnya ini sudah selesai ya. Nah, sudah masuk. Oke, kita kembali lagi, kita cek apakah nama database kita sudah berhasil ya, Yapa 8525. Inilah nama database kita tadi. Oke, seperti itu. Oke, kita coba cek di PHP MyAdmin nya. Ini saya close dulu. Coba kita cek PHP MyAdmin. Ini dia menu PHP MyAdmin. Nah, ini dia sudah berhasil DB PPDB. Kita klik. Nah, ini isinya masih kosong ya pastinya. Ini pasti kosong. Nah, masih kosong ini. Kalau yang lainnya kalau saya klik ini pasti ada isinya ya, karena sudah diimport gitu ya. Oke, ini sudah ada. Kita kan karena ini yang kita buat tadi, jadi isinya masih kosong nih, masih kosong. Oke, selanjutnya adalah kita klik import ya. Kita klik import, lalu kita pilih file, klik tombol pilih file ini. Lalu selanjutnya adalah buka file apanya, dimana file SQL nya. Ini saya buat di folder PPDB. Ini filenya adalah ini, database.sql ya. Open. Lalu selanjutnya adalah klik tombol go. Nah, otomatis nanti dia akan memasukkan semua query tabel database-nya seperti itu. Ini sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil, sudah masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sebenarnya kalau kita jalankan sudah bisa, cuman belum terkoneksi ya. Coba kita. Nah, berarti nama domainnya ppdb.yapimabar.sch.id. ini kalau kita enter nanti akan muncul seperti ini. Nah, error ya. Kenapa error? Karena koneksi database tersebut koneksi database-nya belum kita lakukan. Ya, kita lakukan ini koneksi database yang ini tahap ketiga tadi, yang baru terakhir yang kita lakukan tadi ya. Selanjutnya kita koneksikan file database-nya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke file data file manager ya. Kita masuk ke file manager. Kita klik. Oke, selanjutnya kita cari di public.html. Lalu foldernya tadi adalah ppdb, ini dia. Lalu kita masuk ke aplikasi. Lalu di sini ada config ya, config. Nah, ini dia database. Lalu klik kanan saja di sini, pilih edit. Oke, lalu klik edit di sini ya. Kita klik edit sini, lalu kita buat sini username-nya localhost. Ini hostname-nya kita buat localhost. Username-nya adalah database yang kita buat tadi ya. Itu di mana tadi? Di database ini ya. Kita klik MySQL database. Itu lalu kita lihat username-nya yang kita buat tadi gitu ya. Ini username-nya.
Username-nya adalah ini ya, ini ya, copy aja ya, klik kanan, salin ya, current user gitu ya. Oke, username-nya ini kita terus, oke username-nya, terus database-nya, password-nya masuk ini ya, password yang kita buat tadi pada saat step 1, 2, 3 tadi yang wizard tadi. Ini password-nya saya masukin. Oke, selanjutnya di sini nama database-nya kita buka tadi MySQL-nya. Kita scroll ke atas. Nama database-nya tadi apa ya? Mungkin ini dia. Nama database-nya adalah ini. Ya, Yapa 8525 DB PPDB ya. Copy aja. Copy. Selanjutnya kita letakkan di sini gitu ya. Tekan ya. Itu. Nah, kalau sudah selesai boleh simpan. Kita klik tombol save change, lalu klik OK. Nah, kita coba cek apakah ini masih muncul. Enter. Nah, oke, berhasil ya. Nah, sekarang ini sudah berhasil, websitenya sudah sudah bisa online ya. Nah, begitulah cara memasukkan file website kita ke domain cPanel ya, sehingga nanti website yang sudah kita jalankan atau kita coba menggunakan exam atau localhost ini sudah bisa dijalankan atau diakses secara online seperti itu ya. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi persiapan yang pertama adalah kita harus memiliki akun cPanel, lalu file webnya, lalu harus ada database SQL-nya. Setelah kita sudah siapkan ini untuk memasukkan file web kita ini ke cPanel dengan menggunakan WinSCP ya, WinSCP seperti itu. Nah, setelah masuk aplikasi file web ini ke cPanel, maka kita buatlah file database SQL-nya di PHP MyAdmin dengan membuka MySQL database. Jadi untuk membuat database MySQL-nya kita masuk ke sini ya, ke wizard tadi ya, MySQL database wizard ya. Kita klik ini, nanti ada nextnya. Ini terserah namanya apa. Setelah kamu next selesai, nanti akan muncul di sini. Nah, setelah muncul di sini tadi, ini pasti kalau kita klik nanti tadi awalnya kosong gitu ya, awalnya ini kosong. Nah, ini karena sudah berisi, karena sudah kita import. Nah, kalau pas posisi kosong kondisinya, lakukan import. Setelah kamu klik import, lalu sini ada pilih file, lalu dia akan membrowse ke komputer kita ya. Nah, kita pilihlah filenya tadi yang kita siapkan, yaitu formatnya SQL. Setelah selesai, lakukan yang namanya koneksi database. Koneksi database di mana? Koneksi database itu berada di file manager ya. Kita buka di tools, lalu klik file manager, lalu buka public HTML, lalu buka PPDB folder yang kita sudah masukkan, lalu klik aplikasi, lalu pilih config, lalu ini dia database.php. Kita lakukan edit, lalu klik edit. Nah, filenya baru kita sesuaikan seperti itu ya. Nah, hostname-nya localhost, ini username-nya dapat dari mana? Dari database, menu database ya, database yang ini MySQL database di sini ya, untuk mendapatkan username sama password yang telah kita buat seperti itu. Jadi ini udah selesai ya, udah berhasil ya. Beginilah cara untuk membuat web itu atau menjalankan website kita melalui cPanel, sehingga nanti website kita bisa diakses
secara online seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial hari ini. Bagi yang masih bingung, nanti boleh kita tinggalkan kolom komentar ya. Ya cukup sekian dan terima kasih.